Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mutmainah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Senin 19 Juli 2021. Berikut video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung dalam pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak hari ini sudah masuk semua? Sudah. Sudah. Kalau sudah masuk semua, berarti semuanya sudah siap ya mengikuti pelajaran. Kelas silakan dibuka dengan doa. Silakan untuk Yuri memimpin doa. Persiapan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sekarang silakan mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan benar ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Kemudian anak-anak, lagu Garuda Pancasila tadi salah satu lagu nasional. Nah, anak-anak, selain itu kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan di rumah ya. Tetap melaksanakan kegiatan 3M. Apa saja 3M? Yaitu yang pertama, menjaga jarak. Kedua, Tangan. Tiga, Memakai masker. pintar. Iya, tetap masih ingat. Nah, anak-anak, tadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda itu adalah salah satu jenis apa, anak-anak? Hewan apa? Hewan? Burung. Burung itu bergeraknya bagaimana? Terbang. Alat geraknya apa namanya? Saya. Pintar sekali. Nah, anak-anak, karena burung itu Garuda adalah salah satu burung yang bisa terbang. Nah, sekarang anak-anak saya lanjutkan lagi. Bagaimana? Anak-anak masih ingat dengan pelajaran kemarin? Masih ya, terutama di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Yaitu kita mempelajari apa saja, anak-anak? Kemarin mempelajari apa? alat gerak hewan. Alat gerak hewan. Terus apalagi yang kita pelajari kemarin? Tentang hewan vertebrata dan invertebrata, Bu. Ya, benar anak-anak. Kemarin kita telah mempelajari hewan vertebrata dan invertebrata. Dan hari ini kita akan mengulasnya kembali tentang organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, anak-anak, untuk itu akan saya bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar yang ditampilkan dalam Zoom, siswa dapat menyebutkan cara gerak hewan vertebrata dan avertebrata dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan tanya jawab pada Zoom, siswa dapat menganalisis persamaan dan perbedaan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata dengan benar. Itu adalah beberapa tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu sekarang anak-anak akan saya berikan, akan saya share screen materi pada hari ini. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran kelima, fokus pembelajarannya yaitu ada bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya adalah tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita lanjut saja. Nah, ini ada gambar Edo.
Halo Mas semuanya, masih ingatkah dengan Edo? Nah, anak-anak, Masih. hmm, Masih, Bu. ya, coba perhatikan ini gambar apa? Ini gambar apa? Kelinci. Kelinci. Terus yang ini gambar apa? Siput. Siput. Nah, coba perhatikan anak-anak. Edo bertanya, kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakannya berbeda? Ayo. Karena alat geraknya beda. Iya, karena alat geraknya berbeda. Terus apa lagi? Karena siput tidak punya kaki. Tidak punya, iya benar, siput tidak punya kaki. Kalau siput punya kaki, siputnya berjalan gini, takut nanti ya. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini kelinci berjalan dengan sangat lincah dan cepat. Sedangkan siput berjalan dengan lambat. Mengapa bisa begitu ya? Kenapa anak-anak? Mengapa? Karena punya tulang dan siput tidak punya tulang. Iya, terus kenapa lagi? Karena siput tergolong avertebrata, Bu. Oh, pinter, berarti sudah belajar tadi malam ya, sudah mengerti siput itu tergolong hewan avertebrata. Nah, terima kasih anak-anak. Saya lanjutkan. Nah, ini. Coba perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci dan siput berikut. Nah, anak-anak, ini ada karakteristik kelinci dan siput. Tadi sudah disebutkan bahwa kelinci termasuk vertebrata dan siput termasuk invertebrata. Nah, kita akan membedakan karakteristiknya. Nah, perhatikan. Untuk kelinci organ geraknya apa, anak-anak? Kaki. Kalau siput organ geraknya? Perut. Perut. Kalau cara geraknya kelinci? Melompat. Siput? Melompat. Atau merayap. Siput melata atau merayap. Untuk organ geraknya kelinci bentuknya apa? Sepasang kaki di depan. Sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Iya. Kemudian kalau bentuk organ geraknya siput? Perut lebar atau lendir. Bagaimana dengan kecepatan gerak kelinci? Cepat. Sedangkan siput? Lambat. Nah, jadi apa kesimpulan yang kalian dapatkan anak-anak? Kesimpulannya tentang kelinci dan siput bahwa kelinci termasuk hewan Vertebrata dan siput invertebrata. Itu adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kelinci karena kelinci itu termasuk hewan vertebrata, jadi kelinci bisa bergerak dengan cepat. Nah, termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput bergerak lambat karena hewan invertebrata. Saya lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru ada pertanyaan lagi, coba perhatikan. Apa nama organ gerak hewan di bawah ini? Dan jelaskan fungsi organ gerak hewan tersebut. Nah, anak-anak coba perhatikan, ini hewan apa? Jangkrik. Jangkrik, belalang, ya. Ada yang bilang jangkrik, ada yang bilang belalang. Kalau yang bawah ini namanya apa? Cacing. Kalau yang ada matanya ini, warnanya ungu ini apa? Ubur-ubur. Nah, sekarang Bu Guru tanya, untuk ini ada cacing dan belalang. Kita tanya ke belalang dulu. Belalang ini organ geraknya namanya apa, Nana? Organ geraknya sayap dan kaki. Sayap dan kaki. Kemudian kalau cacing, Perut. Sedangkan ubur-ubur organ geraknya apa? Ubur-ubur
Tentakel. Tentakel. Oh, berarti masih ingat ya semuanya. Baik, anak-anak saya lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa penggolongan hewan vertebrata dan invertebrata. Coba perhatikan, ini golongan hewan vertebrata. Loh, kok ada manusia? Ya, manusia itu adalah termasuk vertebrata, tapi manusia bukan tergolong hewan loh ya. Yang hewan itu yang ini. Nah, yang hewan itu ada apa saja di sini. Kemudian invertebrata itu salah satunya ada apa saja. Ayo coba ini gambar apa anak vertebrata ini apa namanya? Gorila. Gorila. Kalau ini apa ini? Ikan. Ikan. Untuk invertebrata. Lumba-lumba. Oh iya, ini ada lumba-lumbanya juga. Kalau invertebrata, ini gambarnya apa? Lobster. Lobster. Kemudian yang ini ya, ada kepiting. Berikutnya anak-anak, ini adalah salah satu tugas kalian, yaitu mengerjakan LKPD ke grup WA tadi. Silahkan dikerjakan ya. Sebentar, saya share. Nah, anak-anak sudah saya share. Sekarang silahkan kalian mengerjakan lembar LKPD yang pertama, ya. Mengerjakan LKPD yang pertama yang bentuknya seperti ini. Nah, ini silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Cukup ya? Silahkan. Baik, sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita bahas bersama. Perhatikan, kita bahas kalian di sini saja ya. Kelompok hewan ada vertebrata dan avertebrata. Sekarang pertanyaan yang pertama. Coba saya ingin bertanya kepada Gaby, apa pengertian dari vertebrata? Pengertian adalah hewan bertulang belakang. Oh iya, vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Kemudian silahkan untuk Yuri, apa contohnya hewan vertebrata? Sapi, kelinci, ikan, burung, dan buaya. Bentar. Kemudian kita lanjut ke hewan avertebrata. Silahkan kepada Aura, apa itu pengertian avertebrata? Hewan tak bertulang belakang. Iya, pengertiannya hewan tak bertulang belakang. Kemudian silahkan contohnya, saya minta untuk Tika, apa contohnya avertebrata? Contohnya Good. Kemudian ada apa lagi? gurita. Nah, tugas yang kedua, tugas yang pertama tadi adalah membuat tabel, membuat diagram. Sekarang yang kedua adalah membuat model sederhana hewan avertebrata dari bahan plastisin. Saya beri waktu 5 menit. Ayo sekarang silakan dibuat. Baik, anak-anak, tugasnya sudah selesai. Ini hewan apa, anak-anak? Ini hewan apa namanya? Pinter. Coba diperlihatkan ke Bu Guru. Saya ingin tahu satu-satu dulu ya. Coba hasilnya. Oh, Gaby. Gaby didekatkan ke kamera, Gaby hasilnya. Oh, bagus sekali. Kemudian coba Yuri. Loh, siputnya itu. Bagus. Sekarang coba untuk Aura, ditampilkan Aura. Iya, bagus sekali. Sekarang saya minta untuk Tika. Tika mana? Oh iya, sudah. Sekarang saya minta Keisha. Mana Keisha hasilnya? Keisha? Sudah. Bagus itu punya Tika. Oh, punya Keisha juga bagus. Semuanya sudah bagus. Sudah pintar membuat model sederhana hewan vertebrata. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan ide pokok?
Nasi, Bu. Apa itu ide pokok anak-anak? Apa itu ide pokok? Ide yang mendasari cerita, Bu. Ide yang mendasari cerita, benar. Kalau kalimat pengembang dalam ide pokok itu artinya apa? Kalimat yang menjelaskan dari ide pokok, Bu. Iya, benar. Anak-anak, kalimat yang menjelaskan dari ide pokok. Sekarang saya lanjutkan. Nah, coba perhatikan bacaan pada halaman 44 buku paket tema 1. Ini judulnya Siput Bukan Hewan Lemah. Nah, anak-anak coba diperhatikan. Nah, dalam bacaan paragraf pertama, Bu Guru ingin tanya, ini yang termasuk ke dalam ide pokok paragraf pertama itu yang mana? Siput menurut sebagai orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Ini adalah ide pokoknya. Kenapa kalau disebut ide pokok? Karena dalam paragraf, dalam kalimat yang pertama ini merupakan kalimat dasar yang mendasari pada kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Dan pengembangnya, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, ini adalah salah satu dari contohnya. Berikut saya akan memberi contoh yang lain, yang paragraf kedua. Nah, perhatikan. Pada paragraf kedua, ini yang menjadi ide pokok yang mana? Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Benar. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Berarti untuk selanjutnya, mulai dari kelebihan dan keistimewaan itu, nah itu adalah termasuk kalimat pengembang. Saya lanjutkan. Kalau paragraf yang ketiga, ini yang menjadi ide pokok yang mana? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian sekian daun-daunan. Pinter. Nah, berikutnya, anak-anak, sekarang silakan kalian dibentuk menjadi 2 kelompok. Nanti Yuri berkelompok dengan Tika ya, yang berdekatan. Kemudian Gaby, Aura, dan Keisha bergabung dalam kelompok. Nanti ada beberapa tugas yang akan kalian diskusikan dalam kelompok. Diskusinya di mana, Bu? Diskusinya di grup yang sudah dibentuk tadi. Nah, sekarang anak-anak, saya lanjutkan. Tugasnya yaitu, kalau sudah dibentuk kelompok, silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya share tadi ke WA Group. Tugas LKPD yang kedua yaitu mengurutkan gambar cerita dan hasilnya nanti membuat paragraf dari gambar cerita tersebut. Coba anak-anak, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini nanti dikerjakan berkelompok. Nanti silakan ketua kelompok untuk membacakan hasilnya. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit sampai paling lama 10 menit. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah selesai? Ya?
Sudah. Nah, kalau sudah silakan untuk kelompok 1 tadi Yuri yang sudah siap untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Berarti mulai dari gambar 1, ide pokoknya apa sampai terakhir. Ayo silakan Yuri. Untuk yang gar 1, ide pokoknya, setelah mereka sampai di rumah Lani, Lani masuk ke dalam rumah untuk mengambil kotak P3K dan Siti mengobati Dayu. Yang kedua. Untuk yang gambar kedua, Lani, Siti, dan Dayu main lompat tali bersama di depan rumah Lani. Gambar 3, akhirnya Siti dan Lani membantu Dayu berdiri dan dibawa ke rumah Lani. Gambar 4, tetapi tiba-tiba Dayu terjatuh. Urutan gambar ceritanya adalah nomor gambar kedua, gambar keempat, gambar ketiga, dan gambar pertama. Untuk paragraf yang utuhnya, Lani, Siti, dan Dayu sedang bermain lompat tali di depan rumah Lani. Tetapi tiba-tiba Dayu terjatuh. Akhirnya Siti dan Lani membantu Dayu berdiri dan Ya, baik. di rumah Lani diobati. Setelah mereka sampai di rumah Lani, Lani langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil kotak P3K dan Siti mau Dayu. Terima kasih. Baik, pinter. Kemudian, sudah betul anak-anak bagaimana dengan kelompok kedua? Sudah betul? Sudah. Sekarang kalau untuk kelompok kedua, coba kalian mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan Aura untuk membacakan hasil kerjanya. Teman-teman, aku akan membaca hasil kerja kelompok 2. Di pokok gambar pertama, temanku yang mengobati kakiku. Di pokok gambar kedua, aku bermain lompat tali bersama temanku. Di pokok gambar ketiga, temanku menolongku karena aku jatuh saat bermain lompat tali. Di pokok gambar keempat, aku jatuh saat bermain lompat tali. Urutan gambar cerita tersebut 2, 4, 3, dan pertama dan 1. Langkah selanjutnya, aku bermain lompat tali bersama temanku. Aku jatuh saat bermain lompat tali. Temanku menolongku karena aku jatuh saat bermain lompat tali. Temanku yang mengobati kakiku. Sudah, Bu. Ya, terima kasih semuanya sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Semuanya bagus, membuat karangan sendiri-sendiri. Tadi ada yang Lana dan Lani, ada yang aku bersama teman-teman. Kelinci. Yang ini Siput. Nah, gambar drawing merupakan salah satu gambar cerita atau gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mewakilkan atau menjelaskan suatu keadaan cerita atau uraian. Gambar ilustrasi berhubungan dengan seni rupa yang menggambarkan isi sebuah bacaan atau cerita. Nah, perhatikan saya terangkan lagi. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada gambar realis, yaitu gambar yang sesuai dengan kenyataannya, realis, ingat-ingat realis itu realis nyata, berarti sesuai kenyataan. Kemudian ada gambar karikatur, yaitu gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Karikatur itu biasanya gambar yang kelihatan kepalanya gede, besar, terus tubuhnya kecil, nah itu karikatur. Kemudian ada kartun, nah kalau kartun ini sudah nggak asing, kalian sudah sering menonton kartun, yaitu adalah gambar kartun. Gambar yang menghibur dan berisi humor. Ini banyak sekali untuk anak-anak. Ada gambar dekoratif, yaitu gambar yang menjadikan bentuk benda lebih indah. Dekoratif ini biasanya untuk dekorasi rumah itu loh ya. Saya lanjutkan untuk latihannya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Ayo coba gambar 1 ini termasuk gambar apa? Lupa ya. Karikatur. Karikatur. Yang realis atau yang kedua? Nah, itu ya.
diperhatikan. Kemudian kalau gambar yang ketiga ini gambar apa? Kartun. Langsung semuanya paham ini ya Kak. Ini contoh salah satu gambar kartun. Dan yang keempat. Gambar dekoratif. Baik. Gambar dekoratif. Berarti kalian sudah mengerti ya masing-masing gambar itu termasuk gambar apa, termasuk yang ini gambar apa. Baik, terima kasih. Selamat belajar dan semoga sukses. Nah, ini nanti materinya akan saya share ke dalam WA group supaya kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Ada pertanyaan, anak-anak akan saya beri soal evaluasi yang akan saya share ke grup WA. Nah, sudah saya share ke grup WA. Nanti silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasinya. Kemudian nanti setelah dikerjakan, saya beri waktu 5 menit, paling lama 10 menit dikerjakan ya. Nanti kita ketemu lagi di grup Zoom ini ya, di WA, di aplikasi Zoom ini kita ketemu lagi untuk membahas soal-soal itu. Apabila kalian ada kesulitan untuk mengerjakan soal ini, nanti silakan bertanya di WA Group. Terima kasih anak-anak, silakan selamat mengerjakan. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah. Ya. Kalau sudah selesai, coba saya cek dulu ya. Ini adalah latihan tadi, latihan evaluasi, latihan soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Ada gambar-gambarnya ya. Ini sudah loh, anaknya 5 yang mengerjakan 6, berarti ini ada yang double. Kita lihat aja dulu. Hasilnya, nilai yang didapat rata-rata, ada nilai satu anak 60. Baik, kalau gitu ini ada analisisnya, saya download dulu. Sudah bisa dilihat hasilnya nilai anak-anak? Buram, Bu. Sudah. Belum? Nilainya sudah bisa dilihat? Sudah. Perhatikan, kita bisa melihat hasilnya. Siapa ini yang dapat nilai 100? Oh, Aura dapat nilai 100. Kemudian Keisha nilainya 90, Gaby 70, Tika 60 sayang. Kemudian ada Yuri 80, Vera, Gaby 80. Berarti ini ada yang double ya. Gaby tadi mengerjakannya double, mungkin takut apa namanya, tidak terekam hasilnya tadi ya. Jadi ngerjakan lagi nggak apa-apa. Baik, dari hasilnya ini, dari kelima anak ada satu anak yang mendapatkan nilai 60. Nah, nanti untuk satu anak ini akan mendapatkan tugas remedi dari saya yang akan saya share ke WA Group. Kemudian untuk anak-anak yang nilainya di atas 70 atau sama dengan 70, nanti kalian akan menerima tugas pengayaan dari Bu Guru. Begitu ya? Baik, karena hari ini tugasnya anak-anak sudah selesai, maka anak-anak hari ini untuk pembelajarannya mulai dari awal sampai akhir tadi, apa yang bisa kita simpulkan anak-anak? Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang disebut avertebrata. Ya. Lalu mempunyai tulang belakang disebut vertebrata. Ya, terus apalagi kesimpulan yang lain anak-anak? Belajar mencari ide pokok. Terus belajar apa lagi? Kesimpulannya kita Membuat gambar cerita. Ternyata hari ini kesimpulannya adalah kita sudah belajar banyak ya. Kita bisa belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Kemudian kita bisa belajar tentang ide pokok. Kita belajar tentang membuat gambar cerita. Nah, anak-anak sudah bisa semuanya. Baik. Kemudian sekarang Bu Guru bertanya, kira-kira anak-anak
Apa yang menurut kalian menyenangkan hari ini? Kira-kira pembelajaran kita apa yang menyenangkan? Coba siapa yang jawab? Belajar membuat siput. Oh, belajar membuat siput, iya itu memang menyenangkan. Terus apa lagi? Bisa mengenal alat gerak macam-macam hewan. Iya, terus apalagi yang menyenangkan anak-anak? Bu guru asik dan menyenangkan. Oh iya, dah. Terima kasih anak-anak. Nah, anak karena pelajarannya sudah selesai. Nah, tadi untuk tindak lanjutnya, khusus untuk satu anak tadi akan mendapatkan bimbingan dari saya, akan saya kirim ke WA untuk remedial. Kemudian yang lain tugasnya yaitu saya minta anak-anak untuk membuat gambar cerita. Nanti temanya saya beri bebas saja ya, di rumah membuat gambar cerita terus dikumpulkan 3 hari lagi. Terima kasih anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai. Saya Bu Guru akan memberikan pesan-pesan untuk kalian. Dalam masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokolnya, yaitu seperti menjaga jarak, memakai masker, jauhi kerumunan. Nah, itu adalah beberapa hal dari saya. Terus kemudian jangan lupa di rumah rajin membantu orang tua, rajin beribadah, kemudian membantu adik dan lain sebagainya ya. Jangan lupa sholat 5 waktu ya untuk anak-anak yang muslim. Nah, kemudian anak-anak untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia ya. Pada pertemuan besok kita akan mempelajari organ gerak manusia. Kalau hari ini organ gerak hewan, berarti besok kita akan mempelajari organ gerak manusia. Baik, karena sudah selesai anak-anak pembelajaran hari ini, silahkan ditutup doa. Baiklah, silakan dipimpin doa oleh Yuri saja ya, memimpin doa Yuri. Persiapan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Pelajaran selesai, kita ketemu lagi besok dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi. Dadah. Demikian video pembelajaran saya, dan tidak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada satu Universitas Muhammadiyah Malang yang menjadi LPTK di mana saya bernaung untuk mendapatkan pendidikan keprofesian. 2. Seluruh dosen dan guru pamong yang menjadi pembimbing saya sampai saya bisa ke tahap UKIN hari ini. Ucapan terima kasih yang ketiga saya sampaikan kepada semua teman-teman yang kompak selalu berjuang bersama-sama. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, kepala Korwiljam, rekan guru dan semua pihak sekolah yang turut membantu dan memberikan semangat kepada saya. Dan tidak lupa juga kepada keluarga saya yang tidak lelah memberikan semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan saya lebih baik ke depan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.